Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang integral. Integral ini merupakan lanjutan materi dari turunan, karena integral itu dikatakan sebagai anti turunan atau anti dari diferensial. Nah, ada sebuah fungsi, misalkan fungsinya fungsi f(x), di sini 5x tambah 6 5x kuadrat ditambah dengan 6, maka fungsi turunannya atau diferensialnya yaitu adalah 10x ditambah 0, maka jawabannya adalah 10x. Nah, sedangkan integral, kita akan menentukan sebuah integral dari sebuah fungsinya 10x. Ketika diintegralkan, maka hasilnya akan menjadi 5x kuadrat ditambah dengan 6. Ini diintegralkan. Nah, seperti apa? Mari kita saksikan konsep berikut ini. Misalkan ada sebuah konsep yang namanya integral, simbolnya seperti ini. Kurung keluar di awal bahwa fungsi f(x) dx itu merupakan atau hasilnya adalah f(x) ditambah dengan c, di mana ini adalah notasi dari integral. Ini namanya notasi integral. Sedangkan f(x) itu dikatakan sebagai integran atau yang akan diintegralkan. F besar x ini dikatakan sebagai fungsi yang bersifat, ya. Nah, di sini fungsi yang bersifat f aksen x sama dengan fx atau hasilnya. Nah, sedangkan c-nya adalah sebarang konstanta, ya. Nah, sebarang konstanta. Nah, ini merupakan rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan sebuah integral. Nah, di sini misalkan ada sebuah fungsinya gx, hasilnya 1, gitu ya. Atau fungsi gx-nya jangan 1, kita misalkan saja dengan angka atau dengan huruf x, misalkan di sini. Gx-nya adalah x. Maka turunannya atau g aksen x-nya adalah 1. Nah, kalau dari sini, dari g aksen x, ya, sama dengan 1, jika kita integralkan, ya, integral dari g aksen x dx, maka akan menghasilkan x ditambah c. Ini konsep A misalkan, lalu konsep B. Di konsep B ada sebuah fungsi gx, ini setengah x kuadrat. Kita turunkan g aksen x sama dengan berarti berapa? 2 kali setengah, 1 kan? 1 kali x, x. Kalau dari sebuah turunan fungsi hasilnya adalah x, kalau kita integralkan g aksen x-nya dx, maka akan menghasilkan berapa? Setengah x kuadrat ditambah c. Kalau kita amati satu persatu, kita simpulkan dari A dan B. Ketika ada sebuah fungsi, ya, fungsinya misalkan g aksen x pangkat n, ya, maka akan menghasilkan gx-nya atau integralnya adalah 1 per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah dengan c. Kalau kita lihat di sini kan ada angka 1, ya. 1, di sini saya tandanya berbeda warnanya, 1 per 1, n tambah 1, n-nya kan tambah 1. Berarti di sini 1 tambah 1 jadi 2. Lalu di sini pangkatnya 1 tambah 1, asalnya pangkat 1 tambah 1 jadi pangkat 2. Jadi jawabannya setengah x kuadrat ditambah dengan c. Jadi konsepnya seperti itu. Atau
Dalam bahasa lainnya, bahwa fungsi f aksen x sama dengan x pangkat n ini akan menghasilkan f x sama dengan 1 per n tambah 1 kali x n tambah 1 ditambah dengan c konstanta dengan syarat n-nya tidak boleh sama dengan negatif 1 ya, sedangkan c-nya adalah sebuah konstanta. Nah, misalkan kita gunakan contoh yang mudah. Ada sebuah fungsi f(x), di sini 5x kuadrat ditambah 10. Maka untuk menentukan sebuah turunannya, kalau kita cari turunannya, ini hasilnya berapa? 10x ya. Jadi jawabannya adalah 10x. Nah, yuk ini mencari turunan. Kedua, kita akan menentukan gx kalau g aksen x-nya diketahui adalah x pangkat 3. Jadi turunannya sudah ada, yang kita cari adalah sebuah fungsinya. Maka untuk menentukannya berarti gx ya, gx-nya berarti menggunakan konsep yang ini yang tadi. Bahwa untuk menentukan konsepnya berarti 1 per. Nah, 3 tambah 1 ya, berarti 3 ditambah 1. Itu di sini pun x, 3 ditambah 1 ditambah dengan c. Jadi 1 per 4 x pangkat 4. Ya. Ini belum ke integral, ini masih menggunakan konsep turunan. Nah, di integral seperti ini. Integral dari x pangkat n, fungsinya fungsi dx, hasilnya adalah 1 per n tambah 1 dikali dengan x n tambah 1 ditambah dengan c. Itu adalah konsep dari integral. Sampel, misalkan kita menggunakan contoh yang mudah. Di sini pertama adalah tentukan integral dari 3x ya. 3x kuadrat dikurang 3x ditambah dengan 7 dx. Nah, sesuai dengan konsep tadi, untuk mengintegralkan adalah 1 per n tambah 1. Di sini berarti 1 karena awalnya adalah 1 ya. Kalau di sini awalnya adalah 3, maka hasilnya adalah 3 per ini 2. Integral itu tambah 1. Integral itu harus ditambah ya. Nah, maka di sini adalah 2 ditambah 1 x 2 ditambah 1 dikurangi 3, ini tambah 1 ya, 1 ditambah 1 x 1 ditambah 1. Nah, bagaimana kalau tidak memiliki sebuah variabel? Maka tinggal tambahkan saja variabel. Kalau variabelnya di sini x, maka di sini tinggal tambahkan x ditambah dengan sebuah konstanta. Maka akan menghasilkan 3 per 3 x pangkat 3 dikurang 3 per 2 x pangkat 2 ditambah dengan 7x ditambah dengan c. Atau secara sederhana 3 dibagi 3 hasilnya 1, maka x pangkat 3 dikurang 3 per 2 x ditambah ya, tambah 7x ditambah dengan c. Oke, contoh yang lain misalkan nomor 2, kita akan menentukan sebuah integral dari 3x min 2 negatif ya ditambah 6x pangkat 3 dx. Nah, untuk menentukan integralnya pertama masih konsep yang tadi, 3 per negatif 2 ditambah 1. Ini negatif 2 ditambah 1 ditambah 6 per 3 ditambah 1. Di sini x 3 ditambah 1 ditambah dengan sebuah konstanta.
Jadi setiap bilangan akhirnya ditambah dengan konstanta, maka akan menghasilkan 3 dibagi negatif 2 tambah 1 hasilnya negatif 1, X negatif 1 ditambah 6 per 4, X pangkat 4 ditambah dengan konstanta. 3 dibagi negatif 1 adalah negatif 3X pangkat negatif 1 ya. Kita pakai sama dengan sini. Ditambah, sederhanakan, 3 per 2 X pangkat 4 ditambah dengan C. Itu contoh nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Di contoh nomor 3, kita akan menyelesaikan sebuah integral dari 4 X pangkat 2 per 5 X kuadrat. Oke, ini masih kita rapihkan soalnya. 3 lah di sini biar kelihatan. dx. Nah, untuk menentukan integral yang pecahan dan ada akarnya, maka kita harus pindahkan dulu ke atas. Ini bisa kita sederhanakan bahwa 4x kuadrat itu dibagi dengan 5x pangkat berapa? Pangkat 3 per 2. Karena di sini ada akar pangkatnya di sini yang tidak terlihat, sebetulnya di sini ada akar pangkat 2, maka menghasilkan 4x kuadrat dibagi dengan 5x pangkat 3 per 2. Nah, ini pun harus disederhanakan dulu. Ini masih integral. Cara menyederhanakannya adalah 4x kuadrat dikali dengan 5. 5 berapa? 5 X pangkat negatif 3 per 2 dx. Berikutnya adalah integral dari 4x kuadrat dikali 5 pangkat min 3 per 2 dikali x min 3 per 2, ini dx. Jadi konsepnya baru sampai sini. Berikutnya baru kita boleh mengintegralkan dari bentuk yang seperti ini. Nah, di soal yang tadi jadi kita hapus yang ini ya. Nah, kita hapus aja semua. Tadi sampai mana? Sampai sini kan? Tadi sampai sini. Integral dari 4x kuadrat dikali 5 min 3 per 2 dikali dengan x min 3 per 2 dx. Kalau kita integralkan, yang integralkan itu hanya yang memiliki variabel. Berarti yang 5 ini, yang tidak memiliki variabel. Kita tinggal apa? Tinggal tulis saja 5 kali 3 per 2 negatif kali 4 dibagi, nah ini 2 tambah 1 kali x 2 tambah 1 dikali dengan x atau 1 dibagi ini negatif 3 per 2 tambah 1, ini negatif per 2 ditambah 1, maka akan menghasilkan 5 pangkat negatif 3 per 2 dikali dengan 4 per 3 dikali x pangkat 3 dikali dengan 1 dibagi, nah ini berapa? Ini 1 kita anggap saja 2 per 2. Nah, kalau kita anggap 2 per 2, maka 3 min 2 adalah min 1 per 2 kali x min 1 per 2. Sudah selesai belum? Ini kita sederhanakan. Jadi 1 5 pangkat negatif 3 per 2 kali 4 per 3 x pangkat 3 kali 1 dibagi negatif 1 per 2 adalah negatif 2 kali x pangkat 1. Oke. Nah, dari sini masih bisa disederhanakan. Bisa, kenapa? Karena ada variabel x di sini yang memungkinkan bisa kita selesaikan x pangkat 3 dan x pangkat setengah, karena operasinya adalah perkalian, maka akan menghasilkan 5 pangkat negatif 3 per 2 kali 4 per, atau ini boleh kita selesaikan
Ini bisa kita selesaikan. 4/3 kali 2 adalah min negatif 8/3 kali, ini tambahkan jadi X pangkat 3/5 7/2. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.